Pengen punya kerjaan yang menghasilkan uang yang banyak di Australia? Yuk simak video kita hari ini sampai habis ya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue seperti biasa udah ada Kenny. Hey guys. Hari ini kita lagi duduk bareng lagi untuk sharing-sharing lagi ke teman-teman. Tapi sebelum kita mulai sharing, kita mau reminder ke teman-teman untuk please jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video sharingan kita ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Oke, biasanya kita sharing bareng, tapi hari ini Kenny bakal jadi narasumber gue dan gue akan melemparkan pertanyaan ke Kenny berkaitan dengan salah satu lini pekerjaan yang ada di Australia. Dan tentunya pekerjaan ini berkaitan dengan pengalaman yang udah pernah dijalanin oleh Kenny. Jadi salah satu pengalaman kerja yang pernah dijalankan oleh Kenny itu dikenal dengan nama pekerjaan FIFO atau fly in fly out. Boleh dijelasin sedikit nggak Kenny? Itu pekerjaan apa? Oke, jadi FIFO itu fly in fly out, itu kerjaan di mana kita kerja di suatu tempat di daerah, biasanya di daerah-daerah yang lumayan jauh terpencil gitu lah ya. Misalnya yang banyak itu contohnya adalah, dan yang ini juga tempat yang kerja gue pernah jalanin, itu di tempat mine site atau tempat tambang ya. Dan di sini salah satu yang cukup banyak adalah tambang biji besi. Nah itu gue pernah kerja di daerah di North Western Australia, di Pilbara. Jadi di Pilbara area gitu lah. Di atas gitu udah lumayan jauh lah. Bisa sekitar 1,5 jam 2 jam naik pesawat dari Perth. Dan yang perlu gue tekankan lagi, jadi itu tuh sebenarnya istilah ini cuman ini doang sih, cuman tempatnya aja gitu loh. Istilah fly in fly out itu karena kita harus terbang dan keluar melalui pesawat gitu kan ke tempat kerja kita di tempat tambang itu gitu loh. Jadi itu biasanya mereka bikin camp, perusahaan tambang bikin camp di situ. Jadi mereka harus ada apa namanya, ya berbagai macam lah, berbagai macam fasilitas yang harus mereka bangun juga di dalam camp itu gitu loh. Jadi ya, di situ ada tempat tinggal, ada mes untuk karyawan, ada alat apa namanya, persediaan transportasi juga dari perusahaan biasanya, dan juga mungkin juga mereka kayak harus bangun jalan lah gitu loh untuk akses ke keluar masuk dari camp tersebut. Jadi ini juga kalau untuk lini pekerjaannya banyak macam ya. Jadi tergantung kita tuh kerja di bidang apa gitu loh. Tapi sebenarnya persediaan kerjaan itu banyak gitu loh. Dari yang kerjaan manual labor atau kerjaan buruh kasar yang kerja di lapangan. Ada juga misalnya yang kerja di camp untuk ngurusin mes karyawan itu, atau kerja di dapur, atau petugas kebersihan, kayak gitu-gitulah. Dan ada juga kalau misalnya ada dia bangun di tempat itu ada kantornya gitu misalnya. Jadi untuk operasional di situ ya ada juga gitu loh tenaga-tenaga profesional yang kerja di tempat langsung di tempat tambang tersebut gitu. Ya maksudnya kita nggak langsung kayak di
tempat tambangnya gitu lah. Tapi kantornya tuh biasanya dekat dengan lokasi tempat tambang. Tempat tambangnya sih biasanya lebih jauh lagi gitu loh. Ini kayak dekat yang di kota tersebut gitulah. Karena ini kan kota-kota kecil ya, kota-kota yang bukan tujuan destinasi lah. Cuman kota-kota untuk kerja aja sebenarnya. Jadi paling gue mau konfirmasi sedikit nih. Balik lagi ke konsep si FIFO ini. Jadi pekerjaan ini disebut sebagai pekerjaan FIFO karena untuk tadi ya, mungkin dari penjelasan lo, untuk bisa sampai ke site, ke tempat kerja itu lo harus naik pesawat. Jadi sebenarnya lo nggak tinggal di situ ya, lo nggak tinggal di daerah situ ya? Enggak. Oh, yang tadi lo bilang lo tinggalnya di Perth. Setiap berapa lama sekali lo harus terbang ke site itu untuk kerja di sana. Nanti abis itu lo bisa balik lagi gitu ya ke rumah. Oh, oke. Ada sistem roster gitu loh. Jadi ada jadwal kerja kita. Misalnya 2 minggu kita kerja, nanti seminggu kita pulang. Oh, jadi sistemnya istirahat. gitu. Iya, Oke, jadi gitu macam-macam semacam kayak gitu contohnya. Jadi sistem kerjanya tuh FIFO ini bukan kayak lo kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu lo pulang gitu, enggak ya? Kebanyakan ya bisa juga, tergantung gitu. Tapi biasanya sih liburnya agak panjang lah, bukan cuma 2 hari kalau kita FIFO ya. Kalau yang kayak cuman 5 hari kerja 2 hari libur itu biasanya balik lagi ke orang-orang yang, karena ada juga orang-orang yang memang tinggal di kota tersebut gitu loh. Oh, oke. Ada suburbnya gitu ya, kayak ada kota-kotanya gitu ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang kerja di situ dari state lain gitu ya, dari kota-kota lain. Betul. Oke. Kalau lu sendiri dulu jadi sistemnya kerja 2 minggu lu dijadwalkan kerja di sana, abis itu 1 minggu lu balik ke Perth gitu. Lu itu sebagai liburan lu tuh? Dulu gua 9 hari kerja, 5 hari libur. Oke. Jadi ya kerjanya harus ke site. Dan pada saat itu gua kerja di kantornya ya. Jadi gua urusin operasionalnya. Ya kebetulan waktu itu gue juga sebenarnya belum banyak pengalaman kerja sih, karena itu cukup awal setelah gue lulus kuliah. Ya kebetulan gue kerja di perusahaan lumayan besar yang dia juga banyak proyeknya di tambang lah gitu. Jadi ya pada saat itu gue dapat kesempatan ditawarin kerja ke sana. Ya karena waktu itu gue juga kan belum banyak pengalaman kerja, jadi ya untuk pengalaman kerja ya gue oke aja gitu, jadi gue ambil kerjaan itu. Berapa lama tuh dulu lu kerja FIFO gitu? Kurang dari setahun sih, cuman tepatnya berapa lama gue lupa, tapi kurang dari setahun lah. Mungkin 9 sampai 11 bulan kayak gitulah. 9 atau 10 bulan. Oke, kerjaan FIFO. Tadi lu bilang lu terbang ke sana, lu balik lagi. Itu dibayarin? Apa lu biaya lu sendiri? Nah, jadi sistem kerjanya tuh semua company udah atur ya. Jadi pada saat kita menerima kerjaan itu banyak lah kita harus persiapan dulu, karena biasanya persyaratannya lumayan banyak gitu dan agak-agak ketat ya, terutama untuk safety. Jadi mereka juga mau pekerjaan juga yang fit gitu loh. Karena kan banyak kondisinya tuh kurang bersahaja lah untuk kehidupan sehari-hari gitu loh. Karena kan memang tempat-tempat ini terpencil ya, jauh dari mana-mana, dan kondisi cuacanya juga ekstrim lah gitu loh. Terutama waktu gue di Pilbara itu kan panas banget ya kan. Dan banyak kayak misalnya
eh, kurang menentu lah ininya apa namanya cuacanya gitu loh. Kadang-kadang ada suka ada bencana alam juga, misalnya kayak ada Oh gitu. iya misalnya kayak ada typhoon Mm, kayak gitu gitulah. mm, Karena kan itu di gurun ya. Jadi kita harus tes kesehatan itu company yang tanggung sih mm, mm. gitu-gituan. Biayanya mereka tanggung dan juga untuk kesehariannya untuk semua tiket pesawat mereka yang atur karena mereka juga ada kerjasama Travel agent. eh, dengan ya entah travel agent atau langsung dengan apa namanya airlines gitu kan. Ya jadi itu juga selain penerbangan yang ditanggung juga ada mes yang kita tinggal itu juga ditanggung dari perusahaan Wah. dan disediakan gitu ya. Jadi dan itu juga berikut dengan makanan ya. Karena kita kan tinggal di situ, kita kerja dari pagi, pulang sore. Ya jadi sebenarnya cuman ke sana cuma untuk kerja aja gitu loh. Selebihnya mereka udah sediain gitu kan kayak ya mes yang sederhana sih sebenarnya, bukan yang kayak hotel atau gimana gitu ya. Eh, kamar-kamarnya aja pun itu yang portable gitu loh. Ya, mereka juga bangunnya cepat dengan yang biaya nggak mahal lah, ya kan. Nah jadi tapi mereka sediain tuh semua kayak makanan segala Mm, macem mm, itu mm. mereka sediain gitu kayak jadi kita pagi biasalah kita makan dulu, terus kita pulang kerja malam ya kita juga udah tersedia gitu makan, tinggal datang ke tempat ininya aja, tempat ke ruang makan itulah gitu. Jadi ya semua pekerja pagi dan malam itu pasti rame lah di situ. Jadi itu dia ya. Kayak balik ke judulnya lagi, kenapa bisa dibilang pekerjaan ini salah satu pekerjaan yang bisa menambahkan apa ya? eh, penghasilan kita tuh maksudnya bisa utuh, tabungan kita juga bisa aman karena ya hampir semuanya mereka tanggung ya. Iya, bisa Mm-mm. dibilang begitu Bisa karena dibilang begitu dan pada saat kita di sana ya semua ditanggung kecuali kalau misalnya kita mau beli kebutuhan kita sendiri ya, misalnya kalau mm, kita mau beli apa namanya soft drinks itu kan kadang-kadang kan eh biasalah kita harus beli di vending machine gitu loh, atau mm-mm. enggak snack-snack yang kita mau beli gitu mereka sediain juga vending machine, tapi itu kan bukan sesuatu hal yang keharusan ya, jadi kan kalau kayak gitu-gitu ya kita bisa beli sendiri dari vending machine gitu loh Oke. gitu. Tapi selain dari itu ya pokoknya semua yang basic, yang Mm-mm. essentials semua ditanggung, termasuk transport juga ada bus yang apa namanya yang selalu antar kita ke tempat kerja, Mm-mm. ke kantor atau ke site-site-nya gitu kan, ke tempat proyek dan nanti dijemput lagi gitu loh pas sudah selesai kerja. Nah, ada ini lagi kan kita rombongan gitu ya, ya masuk bus lagi nanti dianterin lagi balik ke mes gitu loh. Oke. Oke. Balik lagi nih ke tadi lu bilang bahwa di sana itu kalau lu kan kemarin kerjanya di kerjaan kantor ya. Hmm. Tapi ada banyak eh, jenis pekerjaan yang lu bisa lakukan di site Hmm. itu. Tadi Hmm. kayak mulai dari kerja lapangannya, Hmm. terus kerja mungkin kayak kerja di dapur gitu ya, kerja Ya di hospitality. hospitality-nya itu juga bisa. Jadi pekerjaan ini sebenarnya bukan cuman untuk karena kan tambang ya gitu kan. Konsepnya kalau tambang itu kan ya ya kebanyakan pria ya mungkin ya bekerja gitu. Iya, Tapi iya. ya berarti pekerjaan ini bisa untuk pria maupun wanita ya, terbuka ya sebenarnya. Iya. Tergantung job desk-nya mereka nanti di sana apa ya. Oh, menarik sekali ya sebenarnya ya pekerjaan ini ya. Mm-mm.
Jadi setelah lo ngejalanin pekerjaan FIFO ini, lo pernah ngalamin, kira-kira menurut lo pekerjaan ini salah satu pekerjaan yang apa ya, worth it nggak sih untuk dijalanin gitu, untuk dilakukan? Balik lagi ke masing-masing orang ya. Mm-mm. Tujuannya apa? Terus juga misalnya tergantung penawarannya juga gitu loh. Mm-mm. Tapi ya balik lagi tergantung kita gitu loh. Terutama kalau yang kita mau apply gitu, Mm-mm. misalnya kerjaan ini ya motifnya apa gitu loh. Nah, misalnya ya salah satu yang baik adalah ya kalau kita pada umumnya kalau kita ngomong secara umum adalah kalau untuk nabung ini salah satu opsi yang sangat baik ya kalau Mm-mm. misalnya bisa dan ada kesempatan untuk kerja Mm-mm. untuk kerja FIFO. Kalau misalnya untuk nabung sangat bagus lah. Mm-mm. Terutama kalau kita orangnya juga bagus dalam mengatur finansial, ini juga ya mempercepat gitu loh. Mm-mm. Untuk dapat tabungan atau meraih financial goals kita. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ada orang yang lebih suka keseimbangan dalam kerja, dalam hidup sosial, ini kurang cocok sih gitu loh. Mm-mm. Dan berbagai macam pertimbangan juga ya, harus kita pikirkan dulu ya sebelum kerja ini gitu loh. Ya kalau dari pengalaman gue sendiri, ya pada saat itu gue masih baru lulus kuliah, belum lama gitu, gue juga belum punya banyak pengalaman. Jadi tujuan gue waktu itu ya simple aja, cuman mau buat tambah pengalaman kerja aja gitu, supaya kedepannya gue bisa lebih punya kesempatan yang lebih baik gitu kan untuk di pekerjaan selanjutnya. Jadi cuman sebatas itu aja. Gue juga bukan orang yang terlalu uh, ngejar posisi apa sih di sana. Tapi ya kesempatannya banyak sih. Tapi karena di sana itu kan banyak yang banyak yang keluar juga gitu loh. Cepet banget lah. Oh, turnovernya cepat. Turnovernya tinggi banget gitu karena banyak orang nggak betah kan. Nah, ada orang yang baru datang aja lihat ke sana nggak suka langsung udah lah pulang aja udah. Oh Nggak gitu. bisa lah. Iya, mungkin yang merasa wah terlalu nggak suka dengan lingkungannya atau terlalu berat kerjaannya, ya udahlah, nggak bisa, ya udah, daripada kenapa-napa, jadi mereka ya udah memutuskan udah oke, nah nggak mau lanjut gitu loh. Jadi kalau kita memutuskan untuk kerja FIFO itu intinya banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya. Gitu, mulai dari kesehatan kita gitu ya. Terus dari sektor segi safety-nya juga itu, maksud lo mungkin gini kali ya, karena ini kan jauh terpencil dari mana-mana gitu. Jadi kalau amit-amit nih kita ada insiden atau kita lagi sakit apa tuh ya jauh gitu ya untuk ke rumah sakit atau untuk mendapatkan pengobatan yang cepat gitu, mungkin maksud lo ya. Ya bisa dibilang begitu juga, tapi nggak terlalu concern begituan sih sebenarnya. Lebih concern ke ini tuh jauh banget, maksudnya daerah terpencil, nggak ada apa-apa, bosen banget lah. Kayak cuman datang kerja, tapi kerja yang benar-benar nggak ada lingkungan sosial gitu loh. Sangat terpencil, nggak ada hiburan apa-apa, dan kita juga nggak bisa kemana-mana gitu loh. Kita cuman kerja, pulang kerja cuman di mes aja, ya udah. Tapi nggak bisa pergi ke kota sebelah gitu misalnya. Ya nggak ada fasilitas itu kan, karena kita kan ke situ untuk kerja. Iya. Tapi ini pengalaman lu aja ya, antar teman-temannya tuh nggak ada tuh yang kayak kumpul-kumpul, gathering. Kalau di Indo kan ada tuh
karaoke bareng atau apa gitu, nggak ada nih. Culture-nya nggak seperti itu apa gimana? Ya balik lagi ke tiap orang. Tapi kalau di sini kan emang kita saling menghormati gitu ya. Mm-mm. Setelah kerja kan kita juga kadang butuh waktu untuk sendiri. Mm-mm. Mm-mm. Karena kebanyakan orang juga kan mereka kayak telepon keluarganya, kayak gitu-gitulah. Okay. Iya, jadi atau enggak ya atau enggak ya memang mau langsung istirahat aja gitu. Jadi kan pulang kerja, makan, mandi, beres-beres, sudah langsung tidur lagi gitu. Ya, kebanyakan begitu aja sih. Atau enggak mungkin ada yang olahraga sedikit-sedikit. Tapi ya kebanyakan hanya begitu aja dan ya pada umumnya ya budayanya kan juga kan ya kita masing-masing lah. Dan kita juga saling menghormati ya tiap orang punya butuh waktunya sendiri-sendiri juga gitu. Tapi ya memang sangat terbatas ya, maksudnya ya sangat nggak banyak untuk bersosialisasi lah. Ya, karena tujuannya ke sana cuma untuk kerja dan udah selesai kerja ya udah pulang gitu. Oke. Oh, tadi aku pengen tanya. Kalau lu kan di kemarin tuh pulang perginya tuh dari site ke Perth WA, ya kan? Bisa nggak kalau misalnya gue kerjanya di intinya masih sesama WA nih kemarin itu, bisa nggak kalau misalnya gue kerjanya di WS itu tapi gue tinggalnya kayak kita nih sekarang di Sydney, bisa nggak? Ini bisa di mana aja bisa. Di mana aja bisa, ya tergantung mereka mau hire atau enggak gitu aja sih. Karena mereka kan harus mempertimbangkan budget itu juga kan, otomatis kan tiket pesawatnya berbeda ya. Iya. Ya, tapi kan misalnya kalau kalian yang punya kemampuan, misalnya nih ada ya, mechanical engineer gitu, kalian tinggal di sini udah punya pengalaman kerja lumayan banyak, mereka butuh. Ya mereka nggak segan-segan untuk hire. Ya mereka akan tetap hire aja gitu loh. Oke, menarik sekali ceritanya Kenny. Thank you untuk sharingannya. Kira-kira ini boleh menjadi apa ya? Masukan atau sharingan buat teman-teman yang masih mencari-cari mungkin ya, mau kerja apa nih di Australia. Mungkin pekerjaan FIFO ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk teman-teman, apa ya, bisa menjadi salah satu pertimbangan pekerjaan lah untuk teman-teman di Australia ini gitu. Atau mungkin teman-teman yang lagi nyari tahu nih, lagi tertarik banget untuk kerja FIFO, kiranya sharingan video ini boleh menjawab ya beberapa pertanyaan teman-teman. Atau teman-teman yang mungkin tertarik untuk bekerja FIFO, pengen tanya-tanya ke kita lagi lebih detail mengenai pekerjaan FIFO, boleh drop di komen kita. Segitu aja teman-teman sharingan kita yang singkat hari ini, kiranya boleh bermanfaat untuk teman-teman yang relate dengan topik yang kita sharingkan. Dan kembali lagi kita mau reminder ke teman-teman untuk please jangan lupa subscribe, like, sharing, dan komen video kita ke teman-teman yang kiranya membutuhkan sharingan kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Thank you so much sudah support kita. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye. Bye guys.